Selamat pagi, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap sehat. Kembali berjumpa dengan saya, Heris Bun Arif dari Forum News Network. Saya masih akan mengajak Anda untuk melanjutkan program Politainment dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung. Politainment. Ya. Enak tuh, politik kalau dikemas secara infotainment itu sebetulnya bikin suasana adem gitu. Ya. Nah, ini kan kita kan kemarin ngomongin soal meme ya, berkaitan juga dengan kemarin ngomongin ngabalin itu kan ada yang buat meme, ada sampah di pagar istana sebagai jawaban atas dia karena dia menyatakan demonstran itu sampah demokrasi. Nah, ternyata meme-meme semacam itu kalau kita telusuri banyak sekali yang menarik, Bung Rocky ini. Salah satu yang menarik ini coba kita lihat nih. Ini ada, saya nggak yakin ini ini benar-benar unjuk rasa, tapi saya belum dapat sumbernya. Tapi saya anggap ini meme saja. Ini ada seorang anak muda nih, kita lihat nih fotonya ya. Nah tuh, jadi artinya di situ mau protes di forum mic dimatikan. Ini berkaitan dengan DPR. Kemudian mau protes di jalan dihadang aparat. Nah, mau protes di medsos ini kena undang-undang ITE gitu. ini kreatif saya kira ya. Dia bisa menggambarkan situasi politik dalam sebuah poster gitu, satu poster tapi menggambarkan semuanya gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, itulah kecanggihan dari milenial itu. Jadi dia sebenarnya 2 kali protes itu. Poster itu sendiri udah protes. Lalu dia tambah ini dalamnya materinya mic, ITE, jalanan. Jadi terlihat bahwa publik kita itu IQ-nya luar biasa itu, karena dia mampu mengabstraksikan suatu persaingan politik yang 7 bulan ini soal Omnibus Law, dan dia rumuskan di situ di dalam poster kecil itu. Ya. Itu yang di dalam teori sosiologi itu namanya counter culture. Jadi kultur kontra, dan saya anggap bahwa tema itu, counter culture itu yang sedang bekerja hari ini. Karena nggak ada fasilitas untuk bercakap-cakap kan. Semuanya dimatikan itu. Mic DPR dimatikan, mic mahasiswa dimatikan, semua mic dimatikan. Sehingga kita cuma dengar satu suara, yaitu suara dari istana. Nah, suara istana itu akhirnya juga dibatalkan oleh kebodohan para menteri sendiri. Saya lihat di mata Najwa dalam video itu bagaimana Aziz Syamsuddin yang adalah speaker DPR nggak bisa bicara karena dicecer oleh Najwa. Akhirnya dia berhenti dan meninggalkan forum perdebatan itu kan. Jadi DPR akhirnya mengunci sendiri mulutnya kan, karena dia WO dari perdebatan dengan mahasiswa dan Asfinawati. Lalu datang Menko Info Pak Joni Plate itu juga sama, karena nggak bisa berdebat, lalu dia marah di situ tuh, menghentikan pembicaraan. Udah, kalau pemerintah dibilang hoax itu. Bayangkan dengan demonstran yang mampu mengolah politik dalam bentuk meme. Jadi terlihat kontras sekarang bahwa juru bicara istana, entah dia menteri siapa aja itu, gagap untuk menghasilkan diskurs yang disebut opini publik. Jadi ini masalahnya sekarang. Nah, saya menganggap bahwa akhirnya istana memilih juru bicara resminya, yaitu pentungan, gas air mata, dan segala macam ancaman. Jadi itu akhirnya yang iya. Jadi kalau siapa juru bicara istana? Gas air mata. Siapa pembentuk opini publik? Pentungan. Dan hasilnya bukan culture, tetapi penderitaan. Ada mahasiswa yang bocor kepalanya, buruh yang tangannya patah dipelintir. Jadi terbaca sekarang bahwa postur kekuasaan itu karena nggak mampu untuk menutup mic publik, maka dia tutup dengan kekerasan. Itu bahayanya negara yang dikendalikan oleh rombongan dungu. Ya, Romdung namanya, Romdung. Ya. Kita lanjutin lagi nih, karena menurut saya ini unjuk rasa makin asik dan menarik gitu ya, Bung Rocky, dan mulai masuk ke simbol-simbol nih.
kemarin ada sekelompok buruh gitu yang membawa bebek gitu ya. Ada 3 ekor bebek, katanya dia sebenarnya mau bawa 13 ekor bebek sesuai dengan 13 tuntutan mereka gitu. Tapi karena kalau terlalu banyak bebek itu kan akan terlalu ramai dan mungkin susah ngurusnya. Jadi dia bawa 3 ekor bebek. Ini kan juga simbolis gitu ya, dari Presiden Jokowi pada waktu unjuk rasa pergi ke Kalimantan Tengah dan kemudian ke kandang bebek gitu kan. Itu simbolnya macam-macam, itu bisa mengingatkan tentang seseorang yang seharusnya bicara ke publik karena menghadapi tekanan politik, tapi minta pertolongan, perlindungan di kandang bebek tuh. Ada orang yang begitu tuh. Tapi juga itu bisa jadi simbol bahwa kekuasaan itu ada istilah di dalam politik namanya lame duck gitu. Jadi bebek yang udah lumpuh sebetulnya tuh, sehingga nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi kita lihat sekarang demonstrasi kita makin lama makin canggih, yaitu mampu mengabstraksikan realitas di dalam simbol-simbol tadi itu. Sementara pemerintah justru makin konkret, yaitu pakai kekerasan. Jadi kita lihat betul-betul pelajaran demokrasi kita hari ini adalah apa yang tidak diucapkan oleh protester, buruh, mahasiswa, itu memang datang dari akalnya. Karena dia kehabisan akal untuk bicara, terpaksa pakai simbol-simbol ini. Jadi politik kita adalah politik counterculture. Ngapain kekuasaan marah pada counterculture? Counterculture itu adalah hasil semacam selundupan dari akal sehat yang terhalang oleh kekuasaan. Itu biasa di dalam tradisi anak muda tuh pakai tema-tema semacam itu. Nah sekarang kekuasaan bingung mau dihadapi dengan apa, bagaimana mau mendelikkan itu. Jadi nanti kalau masuk pengadilan mesti ada barang bukti itu. Siapa yang menjadi saksi dari penghasutan itu? Ya si bebek. Jadi bebek akan jadi saksi ahli di depan sidang. Ajaib nanti. Kita nikmati aja ini permainan politik yang betul-betul masuk dalam taraf absurditas. Iya. Tapi kalau kita juga bisa tarik ke politainment ini ya jadinya ya. Ini jadi politainment kan, jadi beritanya bebek bersaksi di pengadilan. Saksi buat siapa? Buat Ngabalin misalnya kan, bebek bersaksi pada terhadap Ngabalin kan. Iya, saya baca, coba kita lihat lagi beberapa meme lagi nih ya, Bung Rocky, kita coba tonton ya. Misalnya nih yang ini nih kita lihat nih. Yang bawa ini, wah ini apa nih? Ada yang berdiri tegak tapi bukan keadilan. Wah, yang bawa perempuan. Jadi ini saya kira asosiatif ini kan. Kemudian ada juga ini anak muda yang melo nih. Saya kira poster yang ini nih. Aku kira yang lemah cuma ternyata KPK juga. Itu pada waktu ini konteksnya dengan KPK. Nah, tapi ini yang saya kira bercandanya anak-anak yang Anda sebut milenial dan penggemar K-pop ini serius nih, walaupun bercanda serius saya kira yang ini ya. Kalau K-popers sudah turun ke jalan, artinya Indonesia sedang kacau. Yung ini mungkin salah satu artis Korea, saya kan tidak mengerti. Itu. jadi meskipun dia bercanda-canda, tapi saya kira ini cukup serius gitu artinya. Gua ini sekarang selama ini nggak peduli dengan politik. Kira-kira gitu kita bisa tapirkan yang tapi buat turun. Gimana itu Bang Rocky? Kan mestinya pemerintah senang karena anak muda itu punya kreativitas itu. Jadi mestinya pemerintah rekrut mereka untuk jadi staf ahli di Kementerian Kementerian Inovasi Kreatif Parkref apa itu namanya itu. Kan ada menterinya kan, menteri apa? Menteri Industri Kreatif. Badan. Yes. Badan itu. Badan Ekonomi Kreatif. Nah itu. Nah ini poster-poster itu menandakan bahwa kreativitas itu berasal dari jalan karena bertemu dengan kenyataan. Jadi nggak perlu nyari-nyari CEO buat jadiin menteri urusan kreatif. Anak-anak ini adalah mereka yang betul-betul tahu dimensi dari political joke. Jadi mesti dia direkrut sebetulnya supaya istana itu punya kemampuan untuk bikin ketegangan ini berubah menjadi candaan. Tetapi ada orang yang menganggap bahwa jangan, kalau diganti nanti orang kayak Ngabalin gak ada fungsinya lagi, karena kreativitas justru muncul karena kelakuan orang semacam Ngabalin.
Jadi Ngabalin jadi sumber inspirasi kita sebetulnya. Ya, jadi saya kira dalam sisi begitu kita bisa lihat sisi positif dari seorang Ngabalin ya. Mengapa? Iya, dia Jadi kreatif muncul dari sosok Ngabalin gitu ya. Dipicu oleh dia gitu. Ya karena kan mahasiswa mau mengangkut sampah di istana. Terus Ngabalin halangi itu. Betul Ngabalin. Karena buat apa ngangkut sampah dari istana? Karena istana adalah TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi ngapain dipindahin lagi kan? Pikirannya begitu kan. Jadi itu yang terjadi itu. Lucu-lucuan begini adalah dimensi yang sublim dari politik kita tuh. Nah, aparat juga seharusnya mulai merasa bahwa nggak ada gunanya untuk pakai kekerasan, sebab seluruh simbol tentang kekuasaan itu sudah dimengerti sempurna oleh mahasiswa dan buruh, bahkan petani dari Garut kemarin ikut datang ke sini. Jadi satu keadaan baru di kita, yaitu penggunaan kekerasan tidak lagi efektif karena batas minimal dari daya tahan otak orang itu udah terlampaui, sehingga orang cari outlet melalui meme. Dan meme itu lebih subversif dan lebih memalukan daripada lempar-lemparan batu. Karena meme itu akan berulang terus, akan diingat terus. Sama seperti meme-nya Pak Mahfud MD kan berulang lagi tuh. Walaupun kita berupaya untuk menahan nggak ngeledek, tapi tergoda juga untuk terus mengulang-ulangi kata itu. Soal menyerengsakan gitu ya, itu banyak sekali versinya. Itu versinya banyak sekali. Coba kita putar satu nih ya. Ada versi baru nih, ini yang saya coba kita tonton sebentar nih ya. Satu versi ini menarik, saya lihat ada montir-montor ini yang memutarnya. Kita tonton, ini cuma salah satu versi. Kekacauan yang menyengsarakan rakyat, menyengsarakan rakyat, menyengsarakan rakyat itu, menyengsarakan. Saya ulangi ya, biar nggak diketahui. Menyengsarakan. Kandiani kok bolak-balik. Ya, itu tadi salah satu versi, Bung Rocky. Banyak sekali joke-joke lain yang muncul di situ. Memang saya kira asik memang jadinya ya politik hari ini. Kan masalahnya sekarang Pak Mahfud setiap kali dia mau ngomong serius, dia sendiri akan ketawa di dalam hatinya. So nanti akan diledek orang kan. Jadi udah masuk di dalam subconscious beliau, dalam alam bawah sadar dia, sehingga dia makin hati-hati buat masuk di depan mic kan, nanti slip of the tongue lah gitu. Ini soal yang berbahaya karena publik udah meringkus istana melalui penjara meme ini. Jadi borgol publik itu namanya meme. Mau kemana lu? Nah, gue ledek lagi. Mau kemana lu? dan meme harusnya tidak bisa dihadapi dengan kekerasan, apalagi dengan water cannon kan nggak mungkin menyapu meme di ruang publik itu. Yang lebih unik lagi, meme ini masuk ke luar negeri dan diterjemahkan itu kan. Oh ya. Iya itu. Nanti dapat mesti cari nanti, one day kita akan bahas itu ya. Jadi kasihan ya mahasiswa Indonesia itu mesti terangkan, menerjemahkan ke anak-anak bule teman kuliah mereka, dan mesti cari slang yang sesuai dengan culture Amerika misalnya kan. Jadi terpaksa tunggu sebentar lalu kita lihat dia ngakak-ngakak si bule-bule itu. Nah, mumpung Anda ngomongin soal slang ini ya, saya juga menemukan beberapa meme yang saya kira dibawa, di poster yang dibawa oleh para pengunjuk rasa. Saya menduga ini kalau dari kosakatanya ini gaya Jawa Timuran ini. Rada-rada kasar sedikit. Coba kita lihat nih, Bung Rocky itu. Nah, kita baca coba. DPR tukang turu, sekali melek kaken tak atit, saya tutup gitu. Karena ini apa saya nggak nangkap kayak begitu kan. Iya, ini Jawa Timur ini katanya ya. Jadi bahasa Indonesianya kira-kira begini saya terjemahkan. Jadi DPR ini tukang tidur. Sekali bangun dia kayak kotoran, kayak tinja gitu ya bahasa Indonesianya artinya. Ini ledekan sarkas, ini khas Jawa Timuran. Buat orang yang luar Jawa Timur mungkin merasa kasar, tapi buat orang Jawa Timur tuh biasa aja, ketawa aja gitu. Taraf itu akan terus karena
makin lama makin terlihat secara jelas bahwa pemerintah memang ingin membasmi gerakan-gerakan politik ini. Jadi akan ada meme yang suatu waktu mungkin presiden sendiri akan dibuatkan meme yang betul-betul menghina, dangkal, dan jorok. Tapi itulah akibatnya. Akibat dari macetnya komunikasi, orang cari fasilitas yang lebih sublim, tapi dengan efek yang lebih menghina. Itu sama seperti Amerika tuh zaman Ronald Reagan digambarkan dalam bentuk monster dan dalam posisi yang betul-betul buruk. Demikian juga Rusia. Jadi kita udah balik pada satu fasilitas oposisi yang benar-benar mengandalkan transaksi simbolik. Dan satu waktu mungkin akan keluar undang-undang yang melarang orang bikin meme karena dianggap meme adalah kriminal. Dan itu seperti Anda sebut kemarin kembali ke Orwellian gitu ya, Orwellian. Ya, Orwellian politics. Jadi, atau lebih bahaya lagi nanti, kan saya baca di media itu ada polisi yang bilang kalau kalian demo itu anak muda yang demo itu akan terhalang pekerjaannya. Ya, dan kan ada disebutin keterangan surat keterangan ya, catatan kepolisian itu ya. Ya. Ya, jadi kan artinya ikut demo itu artinya berkelakuan buruk kan. Jadi bagaimana mungkin orang berkelakuan buruk nanti dikasih karena pernah ikut demo tuh. Maka korporasi jangan terima karena ini orang pernah demo. Jadi pemerintah membatalkan sendiri ide demokrasi itu. Masa ikut demo berkelakuan buruk. Jadi keadaan ini yang bikin dada kita itu jadi sesak sebetulnya, tapi kemudian tiba-tiba jadi lebar lagi karena menganggap anak muda ini punya kemampuan untuk memperluas ruang hiburan, ruang politainment. Ya, ini placement gitu ya, mereka mencoba menghadapi perempuan dengan placement dengan cara jenaka. Ini tapi coba kita lihat lagi satu lagi nih. Nah ini dari Jawa lagi nih. Dia udah mentok nih kalau dalam saya. Aku bingung harus nulis opo gitu. Jadi posternya di bawah. Jadi saya bingung mau menulis apa lagi nih gitu. Sudah kebingungan kan. Itu yang paling keren itu saya kira. Karena itu bisa jadi disertasi dalam tema dekonstruksi postmodernisme. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk minta orang silakan tulis apa maunya karena saya sendiri udah bingung. Nah, komunikasi begini kan nggak bisa ditangkap oleh otak-otak gemuk di istana kan. Jadi bagaimana memperkarakan orang yang beginian? Temanya di dalam penyerahan, di dalam keputusasaan ada perlawanan. Jadi perlawanan tertinggi adalah keputusasaan. Itu semacam versi satyagraha dari Muhammad Gandhi, dari Gandhi. Nah, Mohandas Gandhi juga lakukan hal yang semacam itu kan, yang disebut ahimsa itu. Atau masyarakat Jawa juga ada satu kultur protes yang disebut PP. Itu udah diam aja di depan istana tuh sampai raja gelisah, terus dia keluar itu. Lalu ada transaksi itu. Ya. Nah kalau tadi yang Anda tadi mumpung menyebut culture Jawa, di Jawa itu tradisi yang seperti tadi itu, yang bercanda-bercanda tapi kena, tadi disebut guyon-guyon parikeno gitu ya. Bercanda tapi kena gitu. Dalam gitu kalau menurut bahasa anak sekarang gitu kan. Kan itu saya mau belajar dari mereka tuh. Saya udah setiap kali bikin satire, ternyata ada yang lebih hebat lagi bikin satirnya tuh. Yes. Saya kira ini makin menarik kita mulai mengamati dunia permeman dan juga dunia para kalangan milenial yang melihat sesuatu yang tegang, serius, menakutkan menjadi sesuatu yang menggembirakan dan mengasyikkan. Gitu ya, Bung Rocky? Oke, saya ikuti meme yang terakhir, Pak. Apa aku tadi? Meme-nya? Ya, aku bingung. Dan semua kita bingung, dan karena itu kita tutup mata aja tentang tutup mata dan telinga terhadap apa yang diucapkan oleh pemerintah. Karena intinya juga kita anggap aja meme. Setiap kali presiden bicara, kita anggap aja yang bicara itu meme. Ya. Oke. Dengan pembicaraan itu kita tutup pembicaraan kita kali ini, Bung Rocky Gerung. Terima kasih. Ya, saya udah nggak tahu juga mau bicara apa.
Oke. Yep. Oke.